Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Marviando Novianto yang akan memberikan materi terkait bisnis model kanvas untuk pariwisata pedesaan. Izin untuk share screen. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara profesional. Disinilah masuknya bisnis model kanvas menjadi alat yang sangat relevan. Menurut UNWTO, pariwisata adalah aktivitas perjalanan seseorang keluar lingkungan, biasanya untuk sementara waktu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung fasilitas serta layanan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan juga pemerintah daerah. Nah, dari definisi-definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa pariwisata bukan hanya perjalanan, tapi sebuah sistem yang melibatkan banyak pihak. Lalu kita masuk ke dalam definisi pariwisata pedesaan. Pariwisata pedesaan atau rural tourism kan sekedar jalan-jalan ke desa ya, tapi harus benar-benar memiliki karakter desanya, baik dari skalanya, dari fungsinya maupun nilai tradisionalnya. Artinya wisatawan datang untuk merasakan pengalaman otentik seperti belajar bertani, membuat kerajinan, kemudian menikmati kuliner lokal atau hidup bersama masyarakat desa. Mengapa pariwisata pedesaan ini penting? Karena manfaatnya sangat luas. Secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, secara sosial memperkuat partisipasi warga, secara budaya menjaga tradisi lokal, secara lingkungan mendorong konservasi alam. Lalu kita masuk ke dalam bisnis model kanvas. Apa sih itu? BMC. Nah, BMC ini adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Nah, dalam konteks desa wisata, BMC membantu menjawab siapa wisatawan kita, apa yang ditawarkan, bagaimana kita menjualnya, dan bagaimana memperoleh pendapatan. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 elemen utama. Ada customer segment hingga ke cost structure. Keseluruhan elemen ini saling berhubung dan membentuk satu model bisnis. Kita akan bahas satu-satu. Mulai dari customer segment terlebih dahulu. Customer segment berarti siapa target wisatawan kita, misalnya keluarga, mahasiswa, belajar, komunitas budaya, wisatawan religi, hingga wisatawan mancanegara. Nah, dalam desa wisata penting untuk mengetahui siapa target utama agar produk wisata sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua ada value, adalah nilai unik yang ditawarkan, misalnya pengalaman tinggal bersama warga, belajar bertani, meditasi, wisata spiritual, atau membuat kerajinan. Nah, nilai ini harus menjadi pembeda antara destinasi lain dan juga destinasi kita. Lalu ada channel, ini bagaimana wisatawan mengetahui produk kita. Saat ini saluran utama bisa melalui Instagram, TikTok, Facebook, website, travel agent, dan juga marketplace wisata. Nah, promosi digital ini penting karena perilaku wisatawan saat ini berbasis teknologi. Lalu ada customer relationship. Bagaimana menjaga hubungan dengan wisatawan bisa melalui pelayanan yang ramah, komunikasi pasca kunjungan, testimoni, hingga grup komunitas. Hubungan yang baik akan menciptakan loyalitas, wisatawan puas akan menjadi promotor gratis bagi desa wisata. Lalu ada revenue stream, dari mana pendapatan bisa diperoleh, misalnya tiket masuk, homestay, jasa tur, paket wisata, kuliner, souvenir. Nah, semakin beragam sumber pendapatan, semakin kuat juga keberlanjutan usaha desa wisata. Jangan hanya bergantung pada satu sumber saja. Lalu next ada key resource. Key resource adalah sumber utama desa wisata. Bisa berupa alam, budaya, masyarakatnya, homestay-nya, lahan pertanian, tempat ibadah. Sumber daya ini adalah aset utama yang harus dijaga dan dikembangkan oleh desa wisata. Lalu selanjutnya ada key activities. Ini merupakan aktivitas utama dari kegiatan inti desa wisata. Misalnya apa? Mengelola homestay, menyelenggarakan paket wisata, pelatihan sumber daya manusia. Aktivitas ini menjadi mesin utama berjalannya bisnis desa wisata. Lalu, key partnership, tidak ada desa wisata yang berhasil sendiri. Kita perlu mitra seperti Pokdarwis, BUMDes, Dinas Pariwisata, pemerintah desa, UMKM, dan juga akademisi. Nah, kolaborasi merupakan kunci keberhasilan dari key partnership ini. Lalu ada cost structure, di mana setiap usaha pasti memiliki biaya. Dalam desa wisata misalnya ada biaya promosi, pemeliharaan fasilitas, kebersihan lingkungan, kemudian pelatihan SDM. Memahami struktur biaya membantu menjaga efisiensi usaha. Nah, sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa pariwisata pedesaan memiliki potensi besar dalam membangun ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan juga pemberdayaan masyarakat. Bisnis modal kanvas hadir sebagai alat strategis untuk membantu merancang model bisnis desa wisata secara terstruktur. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya teman-teman. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal dalam mengembangkan pariwisata pedesaan yang lebih inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.